Luka Jovic bergabung dengan AEK Athens. Luka Jovic resmi melanjutkan karirnya di Yunani. Penyerang asal Serbia itu telah bergabung dengan AEK Athens, menandai babak baru dalam perjalanan karirnya setelah berpisah dengan AC Milan. Kepindahan ini dikonfirmasi sebagai done deal, mengakhiri spekulasi seputar masa depan Jovic usai kontraknya tidak diperpanjang oleh Rossoneri. Selama berseragam Milan, Luka Jovic sendiri tampil sebagai pelapis di lini depan, mencetak beberapa gol penting meski jarang menjadi starter reguler. Kini di AEK Athens, Jovic diharapkan bisa mendapatkan menit bermain lebih konsisten dan kembali menunjukkan kualitas yang sempat membuatnya bersinar bersama Eintracht Frankfurt beberapa tahun silam. Christian Pulisic cedera, kondisinya masih dievaluasi. Kabar kurang menyenangkan datang dari skuad AC Milan. Christian Pulisic mengalami cedera dalam pertandingan melawan Liverpool dan kini tengah dalam proses evaluasi medis lebih lanjut. Menurut laporan dari media La Gazzetta dello Sport, winger asal Amerika Serikat itu harus ditarik keluar setelah mengalami masalah fisik yang belum diungkap secara rinci. Tim medis AC Milan masih memantau kondisinya untuk menentukan tingkat keparahan cedera serta durasi pemulihannya. Cedera ini tentu menjadi perhatian serius bagi AC Milan, mengingat Christian Pulisic merupakan salah satu pemain kunci di lini serang. Performanya musim lalu sangat impresif dan ia diharapkan kembali menjadi bagian penting dalam strategi pelatih Massimiliano Allegri untuk musim 2025-2026. Samuel Ricci calon metronom baru AC Milan. Samuel Ricci mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa menjadi pembelian terbaik AC Milan musim ini. Didatangkan dengan ekspektasi tinggi, Ricci kini mulai membuktikan kapasitasnya sebagai pemain kunci di lini tengah Rossoneri. Dalam laporan jurnalis Anto Vitiello, Ricci disebut sebagai calon metronom permainan Milan. Pemain yang mengatur ritme, menjaga keseimbangan, dan menjadi penghubung antar lini. Kemampuan ini sudah terlihat sejak masa persiapannya bersama tim pelatih, di mana Ricci terus berkembang secara fisik maupun taktis. Menariknya, Samuel Ricci telah menunjukkan performa solid dalam dua sistem berbeda, formasi 4-3-3 dan 3-5-2. Di kedua formasi tersebut, ia selalu ditempatkan sebagai gelandang tengah dan berhasil menjalankan perannya dengan efektif. Fleksibilitas inilah yang membuat Milan kini memiliki lebih dari satu wajah dalam hal pendekatan taktik. Kini di bawah arahan pelatih Massimiliano Allegri membuat potensinya terus berkembang, dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Ricci akan menjadi pemain paling menentukan di musim 2025-2026 bagi Rossoneri. Adriano Galliani berpotensi kembali ke AC Milan sebagai konsultan super. Mantan CEO legendaris AC Milan Adriano Galliani dikabarkan dapat kembali ke klub yang pernah ia pimpin selama puluhan tahun. Namun kali ini bukan sebagai wakil presiden ataupun pejabat olahraga, melainkan dalam peran baru sebagai konsultan super. Menurut laporan dari jurnalis Marco Conterio, posisi Galliani ini tidak akan secara langsung terkait dengan aspek teknis sepak bola. Sebaliknya, ia akan berfokus pada representasi klub dalam lingkungan kelembagaan dan urusan operasional yang lebih luas. Peran tersebut diyakini akan melibatkan berbagai isu strategis, termasuk hubungan AC Milan dengan Lega Serie A, persoalan stadion San Siro, dan pengembangan proyek stadion baru, serta hubungan dengan media dan lembaga-lembaga penting lainnya. Jika benar terwujud, kembalinya Galliani tentu menjadi langkah signifikan, mengingat pengalamannya yang luas dalam membangun AC Milan menjadi kekuatan besar di level domestik maupun Eropa selama era kepemimpinan Silvio Berlusconi. Kiprahnya yang diplomatis dan pengaruhnya di ranah institusional bisa menjadi aset besar dalam mendorong visi jangka panjang Rossoneri di tengah tantangan modern sepak bola. Nyaris pergi, Okafor kembali masuk rencana Allegri di Milan. Noah Okafor menunjukkan bahwa kerja keras dan sikap positif bisa mengubah arah masa depan. Setelah sempat dikabarkan akan dilepas oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas ini, penyerang asal Swiss tersebut kini kembali dipertimbangkan sebagai bagian dari proyek Massimiliano Allegri untuk musim 2025-2026.
Performa Okafor selama pramusim dinilai sangat positif. Tak hanya tampil tajam di lapangan, pemain berusia 24 tahun itu juga menunjukkan etos kerja dan kedewasaan yang membuat Allegri menilai ulang rencananya. Sang pelatih kini melihat Okafor sebagai opsi penting dalam sedalaman skuad, khususnya sebagai pelapis Rafael Leao di sisi kiri serangan. Meski demikian, pintu keluar belum sepenuhnya tertutup. Milan masih membuka kemungkinan untuk melepas Okafor, tetapi hanya jika ada tawaran besar dan permanen yang sesuai dengan valuasi klub. Tawaran pinjaman atau kesepakatan jangka pendek dipastikan tidak akan diterima. Dari nyaris dilepas, kini Okafor justru berpeluang menjadi salah satu pemain kunci dalam rotasi Milan. Cerita ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, segala sesuatu bisa berubah hanya dalam hitungan minggu, terutama jika seorang pemain mampu menjawab keraguan dengan performa yang nyata. Christian Komoto sempat nyaris gabung Inter sebelum berlabuh di Milan. Sebuah kisah menarik terungkap dari perjalanan karir Christian Komoto. Pemain muda AC Milan yang kini tengah dipantau banyak klub, ternyata sebelum bergabung dengan Rossoneri di usia 12 tahun, Komoto sempat hampir menjadi bagian dari rival sekota Inter Milan. Menurut laporan Milanews.it, saat itu Komoto sebenarnya sudah menjalin kesepakatan awal dengan Inter. Namun keputusan besar yang mengubah arah hidupnya datang berkat sosok sahabatnya Francesco Camarda, talenta muda yang kini dipinjamkan ke Lecce. Kedekatan keduanya tak sekedar di dalam lapangan, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Persahabatan yang erat antara Komoto dan Camarda membuat Komoto mengubah haluan dan memilih bergabung dengan Milan, pilihan yang kini terbukti menjadi titik awal penting dalam karirnya. Kini baik Komoto maupun Camarda dianggap sebagai bagian dari masa depan Milan. Cerita ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, persahabatan bisa menjadi faktor krusial dalam membentuk jalan seorang pemain dan dalam kasus ini membelokkan nasib seorang pemain dari biru ke merah hitam. Chaka Traore akan tinggalkan Milan dengan status pinjaman. Winger muda AC Milan Chaka Traore dipastikan akan meninggalkan klub dalam waktu dekat dengan status pinjaman. Menurut laporan dari Nicolo Sira, pemain asal Pantai Gading tersebut juga tidak termasuk dalam rencana jangka panjang proyek Milan Futuro, tim pengembangan yang dibentuk klub untuk menampung talenta muda. Traore yang sempat digadang-gadang sebagai salah satu prospek menjanjikan di sektor sayap kini sedang mempertimbangkan sejumlah opsi untuk melanjutkan karirnya di luar Italia. Beberapa klub luar Italia disebut telah menyatakan minat konkret untuk meminjamkan pada musim ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memberikan menit bermain reguler bagi Traore yang kesempatannya di tim utama Milan sangat terbatas. Klub berharap peminjaman ke luar negeri atau keluar Italia bisa membantu mengembangkan potensi sang pemain dalam lingkungan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan gaya bermainnya. Peminjaman ini diperkirakan akan difinalisasi dalam beberapa hari mendatang, dengan klub tujuan akan segera diumumkan setelah kesepakatan tercapai. AC Milan anggap Mike Maignan pilar utama proyek Allegri. AC Milan tengah bersiap untuk memperkuat fondasi skuad mereka dengan memperpanjang kontrak kiper utama Mike Maignan. Meskipun kontraknya saat ini masih berlaku hingga Juni 2026, manajemen klub tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan masa depannya di San Siro. Menurut laporan dari jurnalis Nicolo Sira, pelatih Massimiliano Allegri bersama Direktur Olahraga Ilitari melihat Mike Maignan sebagai sosok kunci dalam proyek jangka panjang Rossoneri. Konsistensinya di bawah Mister Gawang, kemampuan membangun serangan dari belakang dan kepemimpinannya di lapangan menjadikan Mike Maignan tidak tergantikan dalam struktur tim. AC Milan berencana membuka kembali negosiasi dengan agen sang pemain pada musim gugur mendatang. Tujuannya adalah menyepakati perpanjangan kontrak yang tidak hanya memperpanjang masa baktinya, tetapi juga menyesuaikan nilai kontraknya agar sesuai dengan peran penting yang ia mainkan. Langkah proaktif Milan ini juga menjadi sinyal bahwa klub ingin menghindari situasi sulit di masa depan, seperti kehilangan pemain penting secara gratis atau di bawah nilai pasar. Perpanjangan kontrak Mike Maignan dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas tim dan mempertahankan pemain bintang di tengah tekanan persaingan antar klub elit Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.